Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California, USA, Amerika Serikat. Nama saya yaitu Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, pada hari ini kami sekali lagi akan share firman Tuhan dari Los Angeles kepada kita semua. Ya, saudara-saudaraku, hati kita akan dikuduskan dengan Tuhan hari ini, supaya kita boleh menerima firman Tuhan dan tinggal dalam hati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini Kau berikan kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati juga kami yang mendengarnya, jemaat-Mu. Ya Tuhan, yang penting sucikan hati kami melalui darah-Mu yang kudus, supaya firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami pakai dalam kehidupan kami, khususnya hari ini. Tolong hamba, penuhi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan, itu dipimpin oleh Roh Kudus, demi kemuliaan-Mu, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, Amin. Amin. Ya, saudaraku, sebelum kita masuk ke judul, saya ada sebuah note-nya seperti ini. Salah satu hal yang sangat menyenangkan kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup yang penuh dengan apa? Harapan kepada Tuhan Allah. Di dalam setiap detik, menit, jam, hari, setiap minggu, bulan, dan bahkan tahun dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu mempunyai hidup ini dipenuhi dengan pengharapan kepada Tuhan Allah. Judul yang saya taruh oleh sebab itu ialah judulnya seperti ini, berharap kepada Allah. Berharap kepada siapa? Allah. Berharap kepada Allah. Bahasa Inggris, hope in God. Hope in God. Nah, kita akan masuk dalam poin pertama, yaitu judulnya diberkatilah. Diberkatilah. Be blessed. Be blessed. Diberkati. Nah, kita akan lihat note sebelum saya masuk ke dalam ayatnya. Ya, mengatakan, seringkali sebagai manusia kita merasa bahwa kita sanggup untuk menyelesaikan masalah kita dengan bergantung kepada akal dan kepandaian, bahkan kekuatan kita sendiri. Sehingga kita merasa tidak memerlukan pertolongan Allah. Tetapi apakah kata Alkitab? Amin. Jadi kita seringkali kita merasa, ya saya bisa kok, saya kuat kok. Jadi kita tidak perlu berdoa, tidak perlu pertolongan Allah. Tapi kita akan belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab? Ya, sebagai anak-anak Tuhan ya kita belajar. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh apanya saudaraku? Harapannya pada Tuhan. Anda mau diberkati? Coba kita baca ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan ia yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, itulah orang yang berharap kepada Allah. Saudara mau berharap kepada Allah? Nah, kita lihat notenya, saya taruh pada seperti ini. Notenya mengatakan, 2 ayat firman Tuhan di kitab Yeremia 17 ini menggarantikan kita bagaimana kita hidup bisa berbahagia di dalam kehidupan kita setiap waktu, yaitu jika kita mengandalkan dan berharap kepada siapa? Kepada Tuhan, khususnya di tahun ini. Amin, saudaraku. Amin. Ya, kita akan terus baca Mazmur 147 ayat 11 mengatakan seperti ini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut, yaitu respect akan Dia, kepada orang-orang yang apa? Berharap akan kasih sayanya. Jadi Tuhan senang. Coba kita baca notnya, saya taruh seperti ini. Notnya mengatakan bahwa ayat firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan sungguh senang kepada orang yang takut kepadanya. Dan Dia juga senang terhadap orang yang apa? Berharap kepadanya. Takut artinya menghormati, menghargai, mentaati, dan dengan dengaran akan Tuhan. Itu artinya takut. Bukan kita takut, kita lari ketakutan. Tuhan bukan hantu ya. Tuhan ya Tuhan ya gitu.
Coba not selanjutnya saya taruh seperti ini, mengatakan, apakah di tahun ini kita mau disenangi oleh Tuhan Allah yang memiliki bumi dengan segala isinya, yaitu Mazmur 24 ayat 1, kita akan baca nanti. Caranya ialah kita harus belajar hidup takut dan berharap padanya, dan saya garanti pasti kita akan disenangi dan dipelihara oleh Dia, Allah semesta alam. Dan saya janjikan kita baca Mazmur 24 ayat 1 ini. Tadi kita katakan tentang Tuhan yang empunya. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala, katakan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi ayat ini sungguh meneguhkan iman kita untuk hidup hanya berharap padanya, ya tidak? Ya. Saya mau berharap pada seorang yang punya bumi dengan segala isinya. Amin. Tuhan, saya nggak sanggup mempunyai rumah satu aja, kita setengah mati ya. Tuhan yang punya bumi segala isinya, yaitu dunia ini ya. Ya, kita baca kitab Peratapan pasal 3 ayat 24 dan 25 saja. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu apa? Aku berharap kepadanya. Saudara mau berharap kepada Tuhan? Ya, itulah yang kita harapkan. Kita coba baca 25a-nya saja. Tuhan adalah baik bagi orang yang apa? Berharap kepadanya. Ya, kita berkata tentang berharap kepada Allah. Jadi menurut kedua ayat-ayat ini, apakah kita mau hidup selalu berharap kepada Allah? Ya, kalau orang yang nggak berharap kepada Allah, ya begitu, tidak berbahagialah hidupnya. Kekuatan sendiri dan sebagainya. Coba kita baca 1 Timotius pasal 6-17. Ini kalau kita berharap kepada harta benda ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Nah, Tuhan sanggup, Dia kaya, Dia yang punya segala dunia dan isinya kok. Dia sanggup berkati Anda, asal Anda jangan bergantung kepada kekayaannya sendiri. Amin. Coba notnya saya taruh seperti ini. Katakan, dalam pelayanan saya pribadi, saya sudah pernah berbicara dengan beberapa orang yang tidak merasa ada sukacita dan tidak menikmati kekayaan mereka. Karena mereka sama sekali tidak menggantungkan pengharapan mereka kepada Allah, tetapi kepada kekayaan mereka. Saya pernah berbicara sama orang ini, mereka tidak bahagia, tidak ada sukacita lah gitu, karena menggantungkan kekayaan. Kita akan masuk poin nomor 2. Poin nomor 2 yaitu berharap pada manusia. Berharap pada manusia. Hope in man. Coba kita lihat ayat Yesaya, mengatakan seperti ini. Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan, katakan jangan. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ya, itulah manusia. Jadi jangan berharap. Coba kita lihat notnya berkata seperti ini. Kita taruh notnya mengatakan, apa artinya kata jangan? Apa artinya kata jangan? Firman Tuhan berkata, jangan berharap pada manusia. Karena manusia itu sangat lemah di hadapan Allah. Apalagi semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Jadi bayangkan kalau orang berdosa bergantung kepada orang berdosa. Itulah manusia yang bergantung kepada manusia lain. Menggantungkan diri kepada orang berdosa juga. Coba kita dengan cepat, Mazmur 118 ayat 8 mengatakan seperti ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya atau berharap kepada manusia. Jadi lebih baik kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan daripada manusia. Karena saya katakan tadi, manusia itu penuh dengan kelemahan. Amin, saudaraku. Coba kita lihat Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan atau mengharapkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini suatu ayat mengatakan kepada kita sebagai warning, sebagai peringatan. Coba kita notice seperti ini. Untuk mengatakan, saya sangat mengerti kalau bagi orang-orang Indonesia, kita sangat tidak suka mendengar kata kutuk atau
Terkutuk bukan? Kita orang Indonesia kata, oh terkutuk, oh nggak senang kita. Tetapi firman Tuhan berkata, ini firman Tuhan, terkutuklah kita jikalau kita mengandalkan atau berharap pada kekuatan manusia. Dan saya sangat percaya kalau ayat ini bukan secara kebetulan ditulis di Alkitab. Betul? Wah itu kan kata Pak Arit, ya bukan. Ini ayat Alkitab mengatakan. Anda dan saya akan terkutuk kalau kita berharap bergantung kepada manusia. Firman Tuhan. Itu firman, khususnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, kita dengan cepat poin nomor 3. Seperti ini. Berharap pada Yesus. Berharap pada siapa? Yesus. Hope in Jesus. Hope in Jesus. Nah, kita akan lihat note sebelum kita baca ayatnya. Note seperti ini. Pentingkah kita percaya kepada Yesus dan mengapa kita percaya kepadanya? Alkitab berkata Yesus adalah Allah dan kepadanya telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Dan dia adalah juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita penting kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia diberi kuasa. Coba baca Matius 28. Ayat yang ke-18 berkata, Yesus mendekati mereka, yaitu siapa? Murid-muridnya, dan berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia berkata kepada murid-muridnya, katakan banyak murid-murid itu ada beberapa orang, lebih dari 12 mungkin, karena saat terakhirnya sebelum naik ke surga, dia mengatakan, kepadaku ini segala kuasa telah diberikan di sorga dan di bumi. Amin. Jadi saya perhatikan tidak ada seorang nabi yang pernah berkata seperti ini, betul. Pernah dengar tidak ada nabi berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan bumi? Tidak ada. Hanya kepada Tuhan Yesus. Karena dia berkuasa, karena dia adalah Tuhan. Coba kita baca Ibrani 1, ayat 2, ayat 3 mengatakan seperti ini. Maka pada zaman akhir ini, Ia, yaitu Allah, telah berbicara kepada kita dengan apa? Perantaran anaknya, yaitu Yesus. Yang telah Ia atau Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Wow. Bukan saja dia memiliki bumi dan surga, menguasai maksud saya. Tetapi di sini kita baca dia berhak. Dia punya berhak menerima segala yang ada. Bintang, bulan, matahari, semua yang ada. Dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa? Yesus. Yesus yang menciptakan. Jadi percaya kepada dia. Amin. Coba kita baca ayat 3-nya mengatakan seperti ini. Ayat 3. Iya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Luar biasa. Jadi bulan ngambang, matahari ngambang di planet itu firman Allah yang menggantungkannya. Bulan muter-muter, matahari muter gitu dan sebagainya, bumi mengambang di orbit, itu firman Allah yang menggantungkannya. Nggak ada yang tabrakan, saudaraku. Pernah lihat bumi tabrakan sama matahari? Nggak pernah. Padahal bumi mengelilingi matahari, nggak pernah tabrakan nih. Coba Yohanes 1 ayat 1 mengatakan seperti ini. Yohanes 1 ayat 1 ialah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Firman yang menjadi manusia. Jadi dia, Tuhan Yesus sendiri adalah Allah. Dia yang pegang semuanya, seluruh bumi ini. Makanya saya katakan tadi, kita berharap kepada Yesus. Jangan berharap pada manusia. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, karena dia Maha Kuasa. Kita berharap pada dia. Oke, kita baca notnya seperti ini. Nota berkata, saya sungguh percaya bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca adalah bukan sebuah apa? Hayalan atau penipuan, tetapi kebenaran. Oleh sebab itulah saya sungguh-sungguh percaya dan menaruh pengharapan saya kepada Yesus yang adalah apa? Immanuel, yaitu apa?
Allah beserta kita. Amin. Jadi Tuhan bukan saja di surga, dia ada beserta kita sampai saat ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Coba kita baca Yohanes 5 ayat 24 mengatakan seperti ini. Ini Yesus berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa artinya saudara beragama atau tidak, tetap barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia atau Bapa di surga yang mengutus aku, ia apa? Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup yang kekal. Amin. Yaitu kalau saudara berharap pada Tuhan Yesus, karena dia adalah juru selamat, saudara tidak akan dihukum lagi. Dan dipindahkan dari alam maut, yaitu kematian kekal. Haleluya. Haleluya. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 12 mengatakan seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah apa? Terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia terang dunia, karena dunia ini gelap, sudah gelap sekali karena dosa. Jadi Tuhan Yesus datang menerangi manusia supaya kita bertobat. Amin. Dan kita datang kepada Tuhan Yesus, kita diterangi. Oke, kita baca Yohanes 14 ayat 6 juga saya katakan dia adalah juru selamat. Kata Yesus kepadanya, itu kepada Thomas, akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, agama-agama adalah bukan jalannya. Anda boleh percaya seluruh agama, masuk agama apapun di dunia ini. Bukan saya menghina, saudaraku. Saya hanya mengatakan, tidak ada jaminan, bukan jalannya. Agama tidak menjamin Anda dan saya mendapat hidup yang kekal, masuk ke surga bersama Allah. Hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu hanya saya katakan, saya tidak menghina agama, saya tidak mau berkata yang jelek tentang agama, tapi bukti bahwa agama tidak menjamin. Coba poin nomor 4 dengan cepat. Poin nomor 4 mengatakan kedatangan Yesus, yaitu kedatangan Yesus. Jesus is coming. Jesus is coming. Coba kita lihat sebuah note dulu. Pengharapan yang tertinggi ialah mengharapkan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini untuk menjemput setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu yang kita harapkan, saudaraku. Kita harapkan Tuhan Yesus datang. Saya mau Tuhan Yesus datang hari ini. Amin. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah atau berharaplah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Jadi Tuhan Yesus di sini menyamakan dirinya sebagai Allah. Percaya juga kepadaku. Ayat 2 mengatakan seperti ini. Di rumah Bapakku yaitu di sorga banyak, orang Jawa mengatakan banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus bilang kalau nggak ada, aku bilang nggak ada, tapi ada. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Senang tidak? Bergantung pada Yesus. Coba ayat 3-nya coba kita baca mengatakan dan apabila aku yaitu Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku apa? Akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Yaitu di mana? Di sorga, saudaraku. Ini garansi, jaminan. Saya katakan tadi, jalannya tadi bukan agama. Ini ada kepastian karena Tuhan Yesus yang punya kuasa atas sorga dan bumi. Amin. Dan dia mengatakan aku punya kuasa, aku juga jalan ke sana. Ada haleluya. Tepuk tangan saudara, dia bangga dengan ayat ini. Jadi saudara, di tahun ini saudara jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan yang menjamin. Oke, coba kita baca Kisah 1 ayat 10 ayat 11 mengatakan seperti ini. Ketika mereka murid-murid Yesus menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini Tuhan Yesus naik ke surga. Ayat 11 kita baca seperti ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu apa? Akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dia akan datang kembali di awan-awan. Nanti ada firman-Nya mengatakan semua orang mata akan melihat datang Tuhan Yesus. Amin. Coba nota seperti ini. Saya sudah hampir selesai.
Setiap hari ada puluhan ribu orang yang ingin masuk ke Amerika Serikat dari negara-negara lain. Ini setiap hari. Kami ada di Amerika, kami tahu. Mereka sungguh-sungguh dengan sangat bersusah payah secara melanggar hukum, meloncat pagar perbatasan negara Amerika Serikat. Semua itu karena mereka ingin mendapatkan hidup yang penuh harapan di Amerika Serikat. Ini setiap hari puluhan ribu orang coba lompat perbatasan pagar. Mereka nekat begitu secara ilegal, tidak legal begitu. Mereka mau masuk ke Amerika karena mencari pengharapan yang baru. Coba kita baca note-nya sekali lagi, next seperti ini. Ada satu tempat yang sangat jauh lebih besar dan lebih sempurna, lebih berbahagia, lebih penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, yaitu surga. Nah, kita orang-orang nggak mau berusaha, nggak mau mati-matian cari surga ya, tapi mau ke Amerika mati-matian sudah. Tapi anak-anak ada yang hilang, ada segala macam sudah. Di mana Yesus berada sekarang ini? Apakah Anda mau masuk ke tempat itu? Jalannya ialah melalui Yesus Kristus. Jadi jangan lompat pagar secara legal ke surga. Terima Tuhan Yesus. Amin. Ya, Matius 24 mengatakan seperti ini, atau 2. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu atau Yesus datang. Terjaga, jangan kita seenaknya saja juga berjaga-jaga. Itu artinya bahasa Inggris pay attention. Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Coba Wahyu 3 ayat 3b mengatakan seperti ini. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku, yaitu Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Kata-kata seperti, bukan dia pencuri, saudaraku. Jangan, Tuhan Yesus itu pencuri. Tidak, seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku, yaitu Yesus, tiba-tiba datang padamu. Kedatangan Tuhan Yesus itu, dia tiba-tiba, saudaraku. Tidak ada pengumuman, tidak ada apa, tiba-tiba mungkin hari ini juga datang. Amin. Ya, poin nomor 5 terakhir dengan cepat. Kerinduan atau longing, di sini kita baca kerinduan atau longing, yaitu kita akan baca 2 Korintus, mengatakan seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 2 kata rindu. Selama kita di dalam kemah ini, tubuh atau daging ini, kita mengeluh. Saudara mengeluh tidak? Capek, sakit, ya. Sakit gigi, sakit segala, pusing, dan sebagainya. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, di bumi ini, kita rindu mau pergi ke sorga. Ya. Coba Ibrani 11 ayat 16 mengatakan seperti ini. Tetapi sekarang mereka, yaitu ini Ibrani 11 mengatakan orang-orang yang beriman, merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia mempersiapkan sebuah kota, yaitu Yerusalem baru bagi mereka. Amin. Coba kita lihat notnya seperti ini. Notnya berkatakan, apakah kita sungguh-sungguh merindukan dan berharap untuk masuk ke surga? Karena dunia ini tidak memberi garansi untuk kita hidup bahagia. Nggak ada garansi, saudara. Apakah Anda percaya bahwa hanya satu jalan untuk masuk ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini? Saudara percaya? Amin. Ya, amin. Coba kita aplikasinya dengan cepat, hampir selesai. 1, kepada siapakah Anda berharap untuk Anda bisa hidup tentram, damai sejahtera, dan berbahagia di tahun ini? Kepada siapa Anda berharap? Sudah jelas sekali firman Tuhan hari ini berkata kalau Anda sama sekali tidak bisa berharap kepada manusia atau kekayaan. Nggak bisa, saudara. Tahun ini. Coba nomor 2, aplikasi mengatakan, janganlah kita hidup bergantung kepada manusia. Baru saya katakan tadi, apalagi kepada roh-roh setan di gunung-gunung Kawi dan gunung-gunung lain. Banyak orang mencari kebahagiaan, dia pergi ke Gunung Kawi, cari roh setan, bisa kesembuhan dan sebagainya. Anda tidak usah ke gunung menyembah setan. Karena setan datang sendiri ke rumah Anda walaupun tidak diundang. Dia datang ke rumah. Ngapain mesti ke gunung-gunung? Setengah mati naik gunung. Dia datang sendiri. Itu saudara bisa baca di Yohanes 10 ayat 10. Setan datang sendiri ke rumah Anda, mencari Anda. Tidak usah cari dia. Aplikasi nomor 3 dengan cepat mengatakan, apakah Anda merindukan untuk masuk ke sebuah tempat yang memberikan Anda jaminan hidup yang kekal dan kebahagiaan sampai selama-lamanya. Amin. Rindu nggak? Nomor 4, aplikasi terakhir. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa tidak ada jalan lain untuk masuk ke surga, yaitu bukan melalui jalan agama atau segala usaha Anda sendiri, tapi melalui Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat manusia. Amin. Amin.
Nah, itu fakta Alkitab, saudara, saya sampaikan hari ini. Jadi, kata-kata terakhir saya katakan seperti ini, di dalam tahun ini Anda masuk, yaitu berharaplah kepada Allah demi kebahagiaan dan ketenteraman hidup kita di tahun ini. Berharap kepada Allah, jangan diri sendiri. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Saya akan berdoa kepada saudara yang mau berharap, kita berdoa bersama-sama. Doanya seperti ini. Mari ulangi doa saya. Bapa di surga, setelah mendengar firman-Mu, saya sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga ada jalan masuk ke surga, karena tidak ada jalan lain lagi. Agama pun tidak bisa. Oleh sebab itu, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ampunilah segala dosa-dosa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya telah berdoa. Semua katakan, amin. Saya akan berikan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita semua. Sampai kita mengatakan dalam, bukan mengatakan, saya mengatakan ini, saudara boleh mengiyakan dalam hati saudara. Kiranya kasih Bapa, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang kekal, kasih yang sangat agape, dan segala persekutuan di dalam Roh Kudus, kekuasaannya juga, dan segala anugerah di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran mendengar firman ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai kita ketemu kembali pada waktu yang akan datang. Terima kasih. God bless you. Amin.